ambur bakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona rocu dayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Alaya suasadiya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi
Kunjungan 63 delegasi Bali Demokrasi Forum ke pondok pesantren untuk melihat toleransi antar umat beragama. KPUD Buleleng segera menetapkan pasangan calon perseorangan menjadi pasangan calon Bupati Buleleng Pilkada 2017. Melihat indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Berwisata ke kebun coklat dan menikmati kelezatan coklat asli Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini, tentunya dengan membawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, 6 anggota komplotan pencuri asal Makassar ditembak petugas Satreskrim Polresta Denpasar karena melawan saat akan ditangkap. Komplotan spesialis rumah kosong ini tergolong sadis karena tak segan melukai korbannya jika ketahuan saat beraksi. Lima tersangka kasus pencurian AJ, AA, MA, DP, dan DA menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar. Sementara satu rekan mereka IF masih dirawat di rumah sakit akibat menderita luka tembak. Petugas Satreskrim Polresta Denpasar terpaksa melumpuhkan komplotan pencuri asal Makassar ini dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap di sebuah hotel kawasan Tuban, Kute, Rabu lalu. Komplotan ini sudah sekitar 2 pekan berada di Bali untuk membobol rumah-rumah yang sedang ditinggal penghuninya pada siang hari. Mereka memilih Bali sebagai target karena banyak kediaman warga asing. Dari 5 rumah yang berhasil dibobol, komplotan ini membawa kabur berbagai macam perangkat elektronik dan sejumlah uang tunai. Komplotan ini tergolong sadis karena tidak segan melukai korbannya jika kepergok saat beraksi. Ya, mereka ini memang bersifat sadis orangnya. Apabila diketahui oleh seseorang atau pelapor maupun masyarakat, beliau tidak segan-segan akan melakukan perlawanan dan tidak segan-segan untuk melakukan istilahnya membela diri dan juga melukai korbannya. Para tersangka mengaku sudah 4 kali ke Bali hanya untuk mencuri. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Peringati Hari Anti Korupsi pada 9 Desember lalu, aparat Kejaksaan Negeri Tabanan membagi-bagikan stiker bertema anti korupsi kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat masyarakat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Beginilah salah satu upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tabanan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat mencegah terjadinya korupsi. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, aparat Kejaksaan Tabanan membagikan kaos dan stiker kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Atang Bawono menjelaskan pihaknya sendiri sudah berupaya bertindak dengan profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi khususnya yang ada di Tabanan. Langkah lain yang dilakukan Kejaksaan sebagai upaya mencegah aksi korupsi, salah satunya adalah dengan membuat program jaksa masuk sekolah dan juga membentuk saber pungli. Data-data yang ada pada kita, tindak pidana korupsi di sini tidak terlalu banyak ya. Tapi kita membutuhkan kerjasama antar semua aparat penegak hukum maupun kalangan masyarakat supaya ada informasi. Karena Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan yang lain. Tema yang diangkat pada Hari Anti Korupsi tahun ini adalah hati yang bersih, tegakkan integritas kerja profesional untuk Indonesia tangguh. Melalui tema dan peringatan Hari Anti Korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember ini, diharapkan pemberantasan korupsi bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum lain sehingga mampu menekan laju tindak pidana korupsi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah Provinsi Bali menggalang dana bantuan untuk korban gempa Kabupaten Pidi Jaya Aceh dengan belusukan ke sekolah-sekolah. Rencananya hasil sumbangan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang hancur akibat gempa. Aksi solidaritas terhadap korban gempa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak Provinsi Bali dengan cara menggalang dana bantuan ke sekolah-sekolah. Dengan membawa sebuah kotak sumbangan, petugas lazisme mendatangi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Denpasar. Orang tua siswa yang hadir saat penerimaan rapot juga antusias menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk meringankan beban korban gempa. Penggalangan dana ini mulai dilakukan sejak Jumat dan sampai saat ini sudah terkumpul sekitar 20 juta rupiah. Rencananya hasil sumbangan ini akan digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur yang hancur akibat gempa. Syukur kita bisa membangun salah satu mungkin sarana pendidikan di sana untuk memperbaiki. Terus mungkin kita juga memberikan kepada membangun nanti bedah-bedah rumah atau membangun rumah-rumah warga kembali atau masjid atau tempat-tempat sarana yang lainnya supaya untuk normalisasi masyarakat warga Aceh di Pidi Jaya khususnya. Selain di sekolah, lazisme juga menggalang dana di masjid-masjid saat sholat Jumat. Penggalangan dana ini akan dilakukan hingga akhir bulan Desember mendatang. Untuk mekanisme penyaluran dana bantuan, Lazisme Bali akan berkoordinasi dengan Lazisme Aceh yang juga sedang fokus membantu korban gempa. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama 63 delegasi Bali Demokrasi Forum Jumat lalu mengunjungi pondok pesantren di Desa Timpak, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan. Kunjungan para delegasi ini untuk melihat toleransi antar umat beragama yang diterapkan di pondok pesantren ini. Sebanyak 63 delegasi Bali Demokrasi Forum Jumat pagi mengunjungi pondok pesantren Bali Bina Insani. Kedatangan para delegasi ini untuk melihat toleransi antaragama yang diterapkan di pondok pesantren yang terletak di Desa Timpak, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan. Kerukunan yang ada di Ponpes ini pun mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri dan para delegasi. Ada satu masyarakat di Tabanan, ada satu pondok pesantren yang hidup dengan nyaman, yang bisa berinteraksi tanpa gangguan apapun dengan masyarakat sekitarnya. Gurunya juga berasal dari latar belakang yang agama yang berbeda. Ini betul-betul satu contoh bagaimana perbedaan ini bisa lebih. Sistem yang diterapkan oleh pondok pesantren ini ternyata mendapat apresiasi dari Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan sumbangan uang sebesar $50.000 atau sekitar 6,5 miliar untuk Ponpes ini. Yeah, this is just a small help for this school to upgrade their teaching. To use it for building, for laboratory, for teacher, for student, for living, for anything. It's a small number, but this is our feeling to the school. Pihak pondok pesantren menyambut baik bantuan yang diberikan. Rencananya bantuan tersebut akan digunakan untuk menambah fasilitas pesantren dan meningkatkan keterampilan para siswanya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. KPUD Buleleng segera menetapkan pasangan calon perseorangan menjadi pasangan calon Bupati Buleleng Pilkada 2017. Tunggu liputan selengkapnya sesaat lagi hanya di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda mulai 10 Desember setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Udah, Mbak? Nah, pakai Mas Aldo ya, kakak tua ya. Mbak siapa ya? Saya Asna. Saya Aldo. Oh iya. Saya Aldo. Ini. Tapi bentar ya Mbak ya, saya mau order Okejek dulu sebentar ya. Mas, ini udah kan? Kakak tua kan? Iya, kakak tua. Oh, iya. Ada yang nggak beres nih. Mbak, saya Aldo. Gak susah nih lanjut nih Mas. Nama saya masih Asna kok. Oh, Mbak Asna namanya? Iya. Saya Aldo Mbak ya? Iya, saya Asna.
Stop, Pak. Ini kan? Iya. Ya, Iya. ini bener ya? Oke. Iya bener, Mbak. Ini rumahnya, Mbak. Ongkos sama uang tipsnya ya. Makasih ya. Iya, sama-sama ya, Mbak. Ya. Oh, iya. Maaf nih udah ngerepotin. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Mbak. Kalau gitu saya masuk dulu ya. Ya. Ini uang ongkos sama uang tipsnya. Udah ambil, Mbak. Udah. Oke Jack, Senin sampai Jumat jam 7 malam. Hanya di NET. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP. Siap. 86. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pasca putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beberapa pekan lalu atas gugatan bakal calon perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darmawijaya, KPUD Buleleng segera menetapkan paket perseorangan menjadi calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung pada Pilkada Buleleng 2017 mendatang. Menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memenangkan tuntutan calon perseorangan, KPUD Buleleng akan segera menetapkan calon perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan, Gede Darmawijaya menjadi calon Bupati Buleleng pada Pilkada 2017. Sabtu lalu, KPUD Buleleng melakukan rapat pleno untuk segera menetapkan Dewa Nyoman Sukrawan, Gede Darmawijaya sebagai calon Bupati pada 12 Desember. Maka KPU Kabupaten Buleleng memutuskan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor perkara 5-G.Pilkada-2016-PT.Tun.Surabaya tanggal 6 Desember 2016 dengan menetapkan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darmawijaya sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017. Sementara itu, Dewa Nyoman Sukrawan mengatakan, dengan ditetapkannya sebagai calon Bupati Buleleng, pihaknya segera melakukan persiapan kampanye. Meskipun sisa waktu kampanye tersisa hanya 1 bulan. Kalau saya sih, kesiapan saya tetap siap. Kapanpun ditetapkan, kapanpun mulai tahapan pilkada, ya kita jalani semua. Karena ini proses yang harus kita lakukan, kita jalani. Tidak ada bahasa terlambat. Buat kami itu tidak ada bahasa terlambat. Walaupun Januari pun ditetapkan, kami siap. Karena kalau masalah proses kampanye itu tidak terikat oleh waktu. Dengan ditetapkannya ada 2 pasang calon bupati pada pilkada mendatang, maka tahapan pilkada Buleleng akan berubah. Usai pelaksanaan pleno penetapan, proses selanjutnya akan dilakukan pengundian nomor urut oleh kedua pasang calon bupati dan wakil bupati Buleleng periode 2017-2022. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Wisatawan yang saat ini tengah berlibur di Kuta Bali terganggu dengan sampah di sepanjang pantai. Tumpukan sampah ini merupakan fenomena rutin yang terjadi setiap jelang pergantian tahun. Memasuki musim angin barat, Pantai Kuta kembali dikepung sampah kiriman dari berbagai kabupaten di wilayah barat seperti Tabanan dan Jembrana.
Pemandangan sampah-sampah berupa dahan dan ranting pohon ini berserakan di sepanjang bibir Pantai Kuta hingga Legian pada Sabtu kemarin. Wisatawan domestik yang tengah menikmati libur panjang akhir pekan pun merasa kurang nyaman dengan banyaknya sampah. Jelas sih terganggu, soalnya kan pemandangannya kurang bagus kalau dilihat nih ya. Itu kan ini terkenal internasional gitu loh, masa kayak gini gitu. Sampah kiriman ini merupakan fenomena tahunan menjelang pergantian tahun, sampah yang berasal dari sungai-sungai di wilayah hulu. Sering angin baratan. Meskipun sekarang dari barat daya sampai barat laut. Nah, itu lebih banyak sampah-sampah itu terkirim dari hulu. Banyaknya sampah yang mengotori pantai membuat wisatawan untuk lebih berhati-hati saat bermain di Pantai Kuta. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Libur panjang akhir pekan kali ini ternyata tidak berdampak pada kenaikan jumlah wisatawan di Bali. Seperti di objek wisata di Danau Beratan, peningkatan jumlah kunjungan hanya sebesar 15% dibandingkan hari biasanya. Hujan yang mengguyur hampir di seluruh wilayah Bali ternyata berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan, seperti objek wisata Danau Beratan. Meskipun libur panjang akhir pekan, jumlah kunjungan wisatawan tidak naik signifikan. Hal ini berbeda dengan tingkat kunjungan saat libur panjang akhir pekan sebelumnya. Pengelola wisata Danau Beratan, Wayan Mustika menjelaskan, hujan yang hampir setiap hari mengguyur wilayah Tabanan menyurutkan niat wisatawan. Jumlah kunjungan pun hanya naik 15% dibanding hari-hari biasanya. Memang hujan ini sangat berpengaruh pada kunjungan di Uluwatu Danau karena banyak sekali bis-bis yang ke Bali. Karena situasinya tidak memungkinkan untuk ke dalam karena hujannya di kawasan Bedugul memang cukup keras. Hal ini juga berdampak bagi fotografer keliling yang ada di objek wisata ini. Meskipun jumlah kunjungan sedikit meningkat, namun penghasilan dari foto kelilingnya mengalami penurunan. Kalau hujan pasti penurunan pasti ada. Beda dengan kalau cuaca lagi bagus. Penghasilan pasti akan meningkat lagi. Namun bagi sejumlah wisatawan, hujan bukanlah halangan untuk menikmati indahnya pemandangan Danau Beratan. Musim hujan nggak masalah, paling ya itu siapin stamina atau tujuannya ke yang ke daerah yang nggak berbahaya lah untuk situasi hujan gitu. Objek Danau Beratan ini memang masih menjadi favorit bagi wisatawan yang berwisata ke Bali. Sejuknya udara dan pemandangan pura dengan latar belakang danau serta bukit membuat selalu ingin kembali ke objek wisata yang terletak di Kabupaten Tabanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Sesaat lagi hanya di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim iLook buat nge-make overin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on iLook. All you need to know about fashion. Only on iLook. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET.
Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon menir. Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Melihat jejak perkembangan agama Islam dan kehidupan toleransi beragama, ya rekan saya Vera Zenvia akan mengajak Anda ke Kampung Gel-Gel di Klungkung dan juga Kampung Bugis di Pulau Serangan. Berada di tengah-tengah masyarakat umat Hindu yang kental akan tradisi dan ritual, ternyata masyarakat di Bali bisa berbaur dengan umat Hindu lainnya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana peradaban Islam di Pulau Bali. Salah satunya ialah di Kampung Gel-Gel. Kampung Gel-Gel ini merupakan kampung Islam pertama yang ada di Pulau Bali. Kampung Gel-Gel berjarak sekitar 5 km dari kota Semarapura, Klungkung. Kampung Islam pertama di Bali yang ada sejak abad ke-14 Masehi. Ya, permukiman seluas 9 hektar ini jadi rumah bagi 374 keluarga Muslim. Hidup damai, berdampingan dengan masyarakat Hindu. Daripada awal dari 40 orang yang datang dari Jawa, kemudian sampai saat ini alhamdulillah perkembangan baik ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya alhamdulillah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masjid Nurul Huda merupakan salah satu kebanggaan warga Kampung Gel-Gel. Masjid tertua sekaligus satu-satunya yang mereka miliki. Hingga saat ini bangunan masjid masih berdiri kokoh. Ini tak lepas dari upaya warga menjaga kelestarian warisan sejarah. Di halaman masjid terdapat menara yang menjulang tinggi. Dari segi arsitekturnya, masjid ini mungkin tak begitu istimewa. Hanya berhias beberapa ornamen dan mimbar kayu jati berusia ratusan tahun. Berbagai aktivitas keagamaan kerap dilakukan di masjid ini, terlebih saat bulan Ramadan seperti sekarang. Kedatangan saya kali ini di Kampung Gel-Gel ternyata memang sangat tepat, karena di hari ke-10 bulan Ramadan biasanya warga di Kampung Gel-Gel ini seringkali melakukan suatu tradisi yang sangat unik, yaitu tradisi megibung. Biasanya persiapan megibung dilakukan sore hari setelah sholat asar. Secara bergantian, kaum ibu datang ke masjid mengantarkan makanan. Pada satu nampan disiapkan lengkap dengan nasi, lauk, takjil, dan buah. Begitu seluruh warga berkumpul, Ustadz akan memimpin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan ceramah agama sambil menanti waktu berbuka. Azan berkumandang. Seluruh umat bersiap sholat berjamaah. Setelah itu, barulah tradisi megibung dimulai. Makan bersama dalam satu wadah atau nampan. Tradisi khas warga Kampung Gel-Gel ini dilakukan pada hari ke-10 Ramadan, yakni sebagai wujud syukur setelah berhasil menyelesaikan tadarus Al-Quran sebanyak 30 juz. Kemudian tradisi ini memang agak berkaitan dengan tradisi Hindu yang ada di sini, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari, karena kita tinggal di wilayah Bali, otomatis budaya-budaya Hindu pun masuk ke dalamnya. Tak hanya melihat keharmonisan warganya, banyak hal menarik lain yang bisa dijumpai di Kampung Gel-Gel. Deretan toko yang menjual mukena ini misalnya.
Ya, sebagian besar warga kampung ini hidup dari berbisnis mukena, termasuk Rahmat Hidayat. Sejak 5 tahun lalu, ia memproduksi dan menjual mukena buatan sendiri. Ya, menjaga kualitas jadi kunci utama keberhasilan usahanya. Lewat pemasaran online, mukena produksinya bahkan telah merambah pasar luar negeri. Ditambah lagi dengan harga yang cukup bersaing. Dengan Rp70.000 hingga Rp150.000, Anda bisa dapatkan satu set mukena khas Kampung Gel-Gel Bali. Tertarik? Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Tidak hanya di Kampung Gel-Gel saja, melihat peradaban Islam di Pulau Bali juga bisa kita lihat di Kampung Islam Bugis Pulau Serangan. Dan di sini, di Kampung Islam Bugis Pulau Serangan ini biasanya banyak sekali para peziarah yang datang untuk sekedar melihat masjid bangunan kuno dan beberapa Al-Quran kuno yang ada di kampung ini. Lantunan ayat suci Al-Quran menambah hikmat Ramadan di Kampung Bugis Pulau Serangan, Bali. Seperti namanya, kampung ini dihuni sekitar 96 keluarga keturunan Bugis yang memeluk agama Islam. Sejarah mencatat Kampung Bugis Pulau Serangan ada sejak abad ke-17. Ditandai dengan berdirinya Masjid Asy-Syuhada. Masjid berusia 3 abad yang hingga kini tetap berdiri kokoh. Masjid ini telah beberapa kali dipugar. Meski begitu, ornamen khasnya tetap dipertahankan. Jendela kayu jati siap sambut setiap pengunjung. Inilah salah satu material asli sejak abad 17 yang masih terawat baik. Kayu jati yang digunakan berasal dari kawasan Jimbaran. Bahan yang sama untuk membuat 4 pancang kayu di dalam Masjid Asy-Syuhada. Setinggi 5 meter sebagai penopang bangunan. Mimbarnya juga terbuat dari kayu jati, berhias kaligrafi huruf Arab dan bunga khas Bali sebagai bukti akulturasi budaya. Biasanya, jelang bulan Ramadan, Kampung Bugis Pulau Serangan ramai dikunjungi peziarah. Melihat Al-Quran kuno dengan tulisan tangan, bersampul kulit unta jadi agenda wajib. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimahum. Sejarah panjang Kampung Bugis berawal dari perjalanan Syekh Haji Mukmin atau yang dikenal sebagai Puak Matoa. Ulama asal dari Goa, Sulawesi Selatan yang menentang pemerintahan Belanda dan pergi merantau ke Pulau Serangan yang dulu masih bernama Badung. Turut berjasa memenangkan perang antar kerajaan, penguasa Badung kala itu hadiahkan Puak Matoa sebidang tanah. Nah, maka dari itu, maka raja inilah balasannya Raja Badung untuk memberi sebidang tanah. Karena dia membalas budi kan. Hingga saat ini, warga Kampung Bugis terus memelihara seluruh peninggalan sang leluhur, termasuk makam Puak Matoa dan pengikutnya yang terletak di ujung kampung. Ya, salah satu situs bersejarah yang ada di Kampung Bugis Pulau Serangan, Bali ini adalah makam dari Puak Matoa. Puak Matoa ini dipercaya sebagai seorang nahkoda kapal dari Bugis yang datang pertama kali ke Pulau Bali dan memulai komunitas muslim di pulau ini. Setiap sore, aneka takjil ramai dijajakan. Namun, ada satu tradisi yang tak pernah dilewatkan. Buka puasa bersama-sama di masjid. Keberadaan Kampung Bugis di tengah komunitas Hindu Bali menjadi miniatur keharmonisan di Pulau Dewata sejak bertahun-tahun silam. Bukti bahwa multikulturalisme bisa hidup berdampingan dalam damai. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Melihat peradaban Islam di Pulau Bali ternyata memang menarik, bukan? Dan ternyata beberapa waktu lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Kota Denpasar sempat meraih
penghargaan dari Ma'arif Institute untuk menjadi salah satu kota Islami di Indonesia. Dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Pulau Bali sangat terasa. Kembali ke studio. Sesaat lagi kita akan berjalan-jalan ke Buleleng dan melihat peninggalan seorang mualaf keturunan Puri Kerajaan Buleleng, yaitu sebuah Al-Quran bertuliskan tangan. Sesaat lagi hanya di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang hanya di Net. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Nih yang salah paham. Oh, itu loh yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kapan awalnya si ada? Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di Net. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu, kalau minjem apa-apa, pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Esmadeo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Di Buleleng terdapat Al-Quran kuno peninggalan I Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, yaitu seorang mualaf keturunan Puri Kerajaan Buleleng. Selain bertuliskan tangan, Al-Quran ini juga berornamen khas hiasan Bali. Sejarah umat muslim di Buleleng ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Puri Kerajaan Buleleng. Hal ini terbukti adanya Al-Quran kuno peninggalan I Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, keturunan Puri Kerajaan Buleleng. Al-Quran kuno tersebut merupakan tulisan tangan Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi yang berhiaskan ornamen Bali. Tak hanya berornamenkan khas Bali, penulisan ayat-ayat Al-Qurannya pun menggunakan pewarna alami dari dedaunan. Kini, Al-Quran kuno ini tersimpan rapi di Masjid Agung Jami Singaraja dan hanya digunakan pada saat Hari Raya umat Muslim. Al-Quran yang diperkirakan ditulis tahun 1820-an ini pun selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk datang ke masjid ini.
Dianggap unik dari Masjid Jami ini adalah bahwa sampai sekarang ini masih tersimpan dan terpelihara beberapa mushaf Al-Quran tulisan tangan yang salah satunya ditulis oleh salah seorang kerabat Puri dari Kerajaan Buleleng, Gusti Ngurah Ketut Lantik Celagi, yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1820-an. Tak hanya warga lokal saja yang mengagumi Al-Quran kuno ini. Munzir, salah satu warga Muslim asal Malaysia ini, mengaku takjub akan keindahan Al-Quran kuno ini. Kita merasa takjub lah, begitu seronok gembira bila dapat dibacakan satu mushaf yang telah ditinggal lama, tapi masih boleh dibaca dengan baik, ya, kerana keberkatan ulama-ulama terdahulu. Selain Al-Quran kuno, Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti pun juga memberikan sebidang tanah untuk pembangunan masjid di kampung Kajanan ini. Diharapkan adanya peninggalan Al-Quran kuno dan masjid berornamen khas Bali ini menjadi warisan budaya yang bisa mengeratkan tali silaturahmi antara komunitas umat Muslim Buleleng dengan Puri Kerajaan Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sempatkan waktu Anda untuk berwisata spiritual di Puja Mandala, Nusa Dua. Dalam kompleks Puja Mandala ada 5 rumah ibadah yang dibangun berdampingan. Nah, selain menarik, juga bisa menjadi ajang edukasi tentang toleransi beragama di Indonesia. Berangkat dari keinginan untuk menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan, berdirilah kompleks Puja Mandala ini. Puja Mandala berarti lingkaran ibadah, nama yang tepat diberikan untuk kawasan ini. Terletak di Nusa Dua, Puja Mandala menggambarkan kemajemukan Indonesia. Di dalamnya dibangun 5 tempat ibadah yang saling berdampingan, mulai dari Masjid Agung Ibnu Batutah, lalu Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Gereja Protestan Bukit Doa, Vihara Buddha, hingga Pura Jaganata umat Hindu. Setiap hari sekitar 10-30 bus wisatawan singgah berkunjung dan beribadah di Puja Mandala. Keberadaan Puja Mandala bisa menjadi tempat edukasi tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia untuk anak-anak. Bagus. Gimana tanggapannya kalau? Ya, toleransi beragama gitu ya. Ya. Bisa jadi pelajaran nggak untuk misalnya untuk anak? Ya, kan anak kan nanya, ini apa Bu tempat ibadahnya agama apa gitu kan, kita kan. Semangat kebersamaan di Puja Mandala bisa jadi inspirasi. Tidak pernah ada konflik yang terjadi, walau kegiatan keagamaan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Puja Mandala hanyalah miniatur kecil dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Tempat ini juga menjadi contoh bahwa perbedaan yang ada bisa hidup berdampingan dengan damai. Keharmonisan dalam perbedaan di Puja Mandala dijaga dengan baik. Para pemuka masing-masing agama pun tak segan berpartisipasi dalam kegiatan umat agama lainnya. Seperti dalam perayaan ulang tahun Gereja Protestan Bukit Doa ini. Acara ini dihadiri semua pemimpin agama lain yang ada dalam kompleks Puja Mandala. Sehingga bagi saya mengundang sebanyak mungkin saudara-saudara khususnya pemimpin-pemimpin lalu mengadakan aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial menjelang ulang tahun gereja adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa memang kita adalah satu. Kebersamaan yang diperlihatkan oleh para pemuka agama ini diharapkan bisa dijadikan contoh yang baik untuk masyarakat. Saya sangat bersyukur. Jadi semua di antara umat yang ada menunjukkan rasa persaudaraan, menunjukkan toleransi yang tinggi. Kini toleransi di Puja Mandala terus dijaga. Warga dan pemuka agama tak mau kawasan ini menjadi simbol saja, tetapi bisa jadi inspirasi agar Indonesia selalu rukun dan aman. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Saat lagi kita akan mengikuti secara langsung pengolahan kakao menjadi olahan coklat. Seperti apa? Saat lagi hanya di NET Bali.
Jenok, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya, saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP, siap, 86. Sebenarnya saya mau sekolah, cuma di sini tidak ada sekolah. Kepedulian harus dilakukan agar esok bumi dipenuhi manusia-manusia yang bersemangat. Kita dikasih tempat di sini untuk hidup, tapi kita belum pernah kasih apa-apa untuk bangsa ini. Tahun ini pengen bayar hutang itu aja. Selamat 1000 dimulai dari 1, mari kita mulai hari ini. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu, hanya di NET. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu, kalau minjem apa-apa, pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Pak, mohon maaf saya periksa surat-suratnya. Itu mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 91, 9, itu ada yang melintas Pak, itu ada yang melintas. Kebiasaan kalau diberhentiin petugas langsung ngasih uang kayak gini. Kalau salah itu aku salah Pak. Diminta surat-suratnya malah ngapelin duit. Sayang sama anaknya kan, dipakein helm ya Pak. Luncur ke TKP, siap, 86. Yang satu ini bukanlah wisata religi ya, melainkan tur coklat. Nah di tur ini kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung pengolahan biji kakao hingga menjadi olahan coklat yang lezat. Coklat, panganan manis yang dapat diolah menjadi banyak variasi produk. Walaupun sudah sangat masyarakat, namun belum banyak yang tahu bagaimana sebenarnya proses pengolahan coklat. Mulai dari masih menjadi pohon kakao, berbuah, hingga menjadi coklat olahan yang lezat. Terletak di Carangsari, Kabupaten Badung, Bali, inilah Pot Chocolate Factory yang menyediakan wisata tur untuk melihat bagaimana proses pengolahan coklat dari awal hingga akhir. Saya bertemu langsung dengan sang pemilik yaitu Bapak Ida Bagus Namarupa atau yang akrab disapa Pak Gusde. Tur akan dimulai dari perkebunan pohon kakao yang ada di Desa Carangsari ini. Dari Denpasar membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai Desa Carangsari. Di desa ini memang banyak warga yang masih bertani juga berkebun. Salah satunya adalah kebun pohon kakao. Indonesia sendiri sangat kaya dengan pohon kakao. Hingga saat ini masih menjadi negara penghasil kakao nomor 3 di dunia. Kita Indonesia ini kaya raya dengan pohon kakao yang tentu saja kualitasnya. Kalau petaninya tahu cara mengolahnya, saya yakin
kita kembali lagi. Di Eropa tidak bisa tumbuh pohon kakao. Kenapa mereka punya coklat enak? Ya karena mungkin mereka sudah memahami teknologi dan pengolahannya. Ada 2 jenis pohon kakao yang ditanam di sini, yaitu Criollo yang berwarna hijau dan Forastero yang berwarna ungu. Namun saat matang, buah kedua jenis ini akan berganti warna menjadi kuning. Nah, buah yang matang sempurna dan tanpa cacat pada kulitnya inilah yang layak untuk dipanen. Ternyata biji kakao yang matang sempurna seperti ini itu bisa dimakan loh. Dan ternyata rasanya itu sangat lembut, ada manisnya, ada kecut-kecutnya juga. Mirip seperti manggis, tapi kalau yang ini jangan dimakan sampai bijinya ya, hanya luarnya saja. Memberikan edukasi pada masyarakat dan mensejahterakan petani kakao. Inilah misi yang dijunjung Pot Coklat Factory sejak mulai berdiri 6 tahun lalu. Karena itulah wisata tur ini dibuat. Ketika mereka makan coklat itu, mereka akan menghargai siapa saja sih yang terlibat dan membuat coklat enak yang kita nikmati ini. Iya, awalnya petani, ya pengolahnya, dan akhirnya distributornya. Setelah dipetik, biji kakao akan difermentasi selama 5 hari, lalu dijemur di bawah sinar matahari, hingga kadar airnya hanya tersisa 7% saja. Jika sudah kering, biji kakao ini akan melewati proses roasting atau sangrai. Sama seperti biji kopi, roasting berlangsung selama 40 menit pas. Jika lebih, akan hangus dan menjadi pahit. Proses selanjutnya adalah pemisahan kulit dan isi biji kakao. Sampai di proses ini, kita sudah bisa memakan isi biji kakao ini. Inilah yang dinamakan pure cocoa dan bahan baku utama untuk semua jenis olahan coklat. Agar lebih mudah disimpan, biji kakao matang akan dihaluskan menjadi pasta. Jika ingin diolah menjadi aneka rasa, pasta coklat ini akan dimasukkan di Choco Making Machine. Mesin inilah yang akan mencampur adonan pasta coklat dengan bahan-bahan tambahan lainnya, seperti gula, krim, atau susu. Agar tercampur maksimal, mesin ini akan terus bekerja selama 24 jam. Setelah tercampur, sebelum dicetak, adonan coklat harus didinginkan terlebih dahulu di atas granit. Nah, proses inilah yang dinamakan tempering. Gunanya agar suhu adonan coklat menjadi dingin dan bubble atau bulatan udara di dalamnya akan hilang. Sehingga saat dicetak, bentuk olahan coklat akan padat sempurna. Setiap bulannya, pabrik ini dapat mengolah biji kakao hingga 6-7 ton. Ya, sekarang saatnya mencoba. Ada banyak sekali variasi produk coklat olahan yang ditawarkan di Pot Coklat Factory. Mulai dari kreasi minuman hingga berbagai coklat kemasan kaya rasa. Tak kalah unik, varian rasa yang disediakan pun berbeda dengan yang ada di pasaran. Ada 12 jenis rasa yang dapat kita pilih di tempat ini. Ini Pak, cabai? Ya, ini Bali Chili. Ini salah satu yang rasa yang paling unik di pot Bali Coklat. Paling unik di pot Bali Coklat. Nah, yang baru saya coba ini adalah dark chocolate, tapi rasanya adalah rasa cabai. Pedas sih, tapi pada saat kita makan dan rasa pedasnya itu kita sadari, tiba-tiba udah hilang aja. Dan dia akhirnya adalah enak banget.
Keunikan rasa yang ditawarkan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yeah, it's quite unique. The different, ginger, lemongrass, the banana chip and clove. Yeah, it's very authentic, Balinese kind of chocolate. Yeah, the darker the chocolate, the better for me. I don't like it too sweet. I like the cinnamon and the sea salt and Keiko. They're really nice. Sudah melihat dan mencoba. Menutup tur coklat saya kali ini, saya akan membuat coklat saya sendiri. Tentunya dengan hiasan warna-warni yang menggemaskan. Setelah dihias, coklat kreasi saya akan didinginkan selama 30 menit. Lalu langsung dapat dinikmati. Lezat sekali. Apalagi coklat yang diolah dengan tepat sangat baik untuk kesehatan. Karena mengandung antioksidan, juga dapat menjadi sumber energi dan pastinya dapat merilis stres. Untuk mencoba tur edukasi coklat di Pot Chocolate Factory ini, Anda harus merogoh saku seharga Rp250.000 untuk lokal dan $45 Amerika untuk wisatawan asing. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tentang tur coklat tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya. Tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe. Ya, saya Gita Natalia, selamat beraktivitas dan terima kasih sudah menyaksikan. Matur Suksma, Om Santi, Santi, Santi Om. Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari. Will you slow down, yeah. Kuatku berdiri, tak ada yang peduli kau sakit hati. Berhenti, atur nafas sendiri. Will you slow down? Damn son, harus lebih tenang. Take time, harus pikir panjang. Masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpimu. I stick to the plan, I don't give a damn. No need to worry, we're gonna be alright. Sometimes we need to slow. We're gonna be alright. Sometimes we need to slow. Harus pikir dengan cara baru, lalu yang berlalu biar jadi masa lalu, yang negatif biar jadi angin lalu. Ayo coba. Peace, harus lebih dingin. Peace, tolong didamain and cheers. Tolong dituangin lebih santai dikit. Kalau panas harus cooling down. Buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpimu. I stick to the plan, I don't give a damn. No need to worry, we're gonna be alright. Sometimes we need to slow.